Ini acaranya Nabi. Jadi ini acaranya siapa? Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanalu wa tanfarjibul qurra wasal jamaah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tunggu dulu, tanggal berapa hari ini? Tanggal 22 Jumadil Akhir. Tanggal 20 sudah masuk malam 1 Rajab. Minggu depan kita sudah persiapan pas tanggal 20 itu Sabtu ya? Itu Sabtu ya? Ya, malam Minggu tanggal 20 tolong semuanya berzikir ibadah ini sekolah ya, luar biasa, bentukannya bagus banget. Amin. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang memuji Allah, maka pujian itu kembali kepadanya. Amin. Dengerin. Tadi dibacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya gini, dengerin. Yang bisa mengambil teladan dari Nabi ada 3. Yang pertama, yang beriman kepada Allah, mengharap ridha Allah. Amin. Rahmat Allah. Ingat ya, kita ini semua penghuni surga. Semuanya penghuni surga. Tapi mau masuk surga enggak? Raih 2 jalur. Untuk masuk surga ada 2 jalur. Jalur prestasi, jalur subsidi, bukan. Ada 2 jalur untuk bisa masuk surga. Jalur rahmat, curi perhatian Allah. Makanya yang hafiz Quran, yang ada Quran pada dadanya, yang menghafal Quran, yang dekat dengan Quran, disebut keluarga Allah. Makanya menghafal Quran bukan aja dia masuk surga, tapi dia bisa menyelamatkan 70 keluarganya untuk masuk surga. Bu, usahakan ada anak kita hafal Quran. Ibu kan juga penghafal kan? Surah Al-Fatihah. Jamaah. Jalur kedua, jalur syafaat. Makanya kalau ada majelis seperti ini, datang. Apalagi kalau disebut maulid, datang. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Dia mau lewat ini. Sini. Oh, cucu. Jamaah.
Ada 3 yang bisa mengambil keteladanan Nabi, yang mengharap ridho Allah dan meyakini hari kemudian. Amin. Dan yang banyak berzikir, ingat Allah. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Ini sampai jam 12. Sampai jam 12. Jarum panjangnya. Dengerin. 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 Jadi ingat Allah, puji Allah. Sekilas singkat untuk meneladani Nabi, makanya kenali Nabi. Makanya di mana-mana ada namanya peringatan Maulid. Dengar apa? Peringatan? Ulangi apa? Ulangi. Ulangi. Peringatan, bukan perayaan ya. Tapi peringatan. Peringatan itu bermakna mengingat. Kalau perayaan, hari raya, merayakan. Ingat sejarahnya, ingat ajarannya, ingat akhlak, ingat cinta. Itu. Ulangi. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Ajaran, akhlak, cinta. Kita ngadain seperti ini untuk apa? Untuk mengingat sejarahnya Nabi. Abdullah, Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh suka duka. Inilah yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Jamaah, dengerin, dengerin. Sejarahnya Nabi. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Itu maknanya. Datang tentara gajah mau ngancurin Ka'bah. Datanglah burung ababil yang menjatuhkan apa? Batu terbakar. Faja'alahum ka'asfin, bagaikan daun dimakan ulat. Dengerin, dengerin, dengerin. Yang pertama sejarah Nabi ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita bisa mengenal Nabi kalau tidak mempelajari? Makasih banyak ngadain acara ini.
Lalu temanya bagus, keteladanan. Tidak ada perilaku Nabi semua jadi teladan. Semua jadi teladan. Cara makannya Nabi, cara duduknya Nabi, cara berpakaiannya Nabi. Ibu-ibu mau dapat pahala, ikuti caranya Nabi. Tidurnya Nabi berudu dulu baru tidur. Cara tidurnya Nabi menekan sisi kanan, wajahnya menghadap ke kiblat. Tuh. Pakai bajunya dari bawah ke atas. Ibu kalau pakai kancing baju, pasang kancing dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Hah? Sunnahnya Nabi itu pakai baju dari bawah ke atas. Buka bajunya dari atas ke bawah. Selama ini dari atas ke bawah. Pakai resleting dari bawah ke atas. Jadi yang benar itu dari bawah ke atas. Yang dicocokin dari bawah dulu. Pasang. Memang selama ini ibu dari atas ke bawah. Berarti selama ini ibu pakai jilbab dulu baru pakai rok. Dari bawah dulu. Oke? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Syukuri atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jamaah. Ustaz. Pak RW. Jangan. Kalau Pak RW duduk di depan pintu, jauh jodoh. Yang kedua. Oh, kalau begitu di sini aja ya. Jangan. Udah. Ayo. Situ. Sini. Kepala untuk kepala. Tempatkan orang pada tempatnya. Pimpinan pada pemimpin. Jadi kalau potong kambing, yang dikasih kepalanya, kepala kambingnya pimpinannya. Gitu. Jamaah. Bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur. Sekali lagi. Bersyukur. Apa artinya syukur? Memfungsikan atas apa yang dimiliki. Kita ini bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Umat yang the best of the best. Umat yang terbaik. Khusus umat Nabi Muhammad dikasih bulan Ramadan, tidak dikasih kepada umat yang lain. Hanya umat Nabi Muhammad yang dikasih bulan Ramadan, yang insya Allah tinggal 9 Jumat lagi. Tinggal 9 Jumat lagi. Nggak kerasa ini. Tinggal 9 Jumat. Jemaah. Dengerin. Nanti kalau datang Ramadan, tolong dimaksimalkan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. 1, 2, 3. Rajab. Sekali lagi. Rajab itu bulannya Allah. Sa'ban itu bulannya Nabi. Ramadan itu bulannya umatnya Nabi. Spesial. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Barang siapa yang khatam Quran di bulan Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70 kali.
Siapa yang salat fardu di bulan Ramadan, bagaikan salat fardu 70 kali. Siapa yang salat sunat di bulan Ramadan, maka diberikan pahala seperti salat fardu atau 70 salat sunat di luar bulan Ramadan. Usahain ya Bu. Makanya ada ibadah wajib di siangnya puasa, ada ibadah tambahan di malamnya salat tarawih. Jangan tinggalkan salat tarawih itu. Meskipun 20 rakaat. Kalau perlu 100 rakaat. Iya. Alhamdulillah tarawih saya selama Covid sampai sekarang saya upayakan 60 rakaat per malam. Di masjid 8 rakaat, pulang di rumah tambah 12. Jadi 20. Kemudian sebelum tidur kan makan malam. Sebelum tidur ambil 1 jam salat 20 rakaat lagi. Bangun untuk sahur, sebelum sahur salat lagi 20 rakaat. Jadi 60. Dan itu tarawih tidak mesti, maaf ya, tidak ada batasnya itu tarawih. Tidak ada batasnya. Kalau perlu sebanyak-banyaknya. Siapa yang tarawih malam pertama Ramadan diampuni dosanya, yang datang tarawih malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu 1 tahun yang akan datang, yang menghidupkan malam keempat Ramadan diberikan pahala akan Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang sholat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibangun 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 8 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, pada 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Jamaah, seandainya orang lihat pahala ini, rugi rasanya tidur di malamnya itu. Rasa-rasanya kita tidak mau tidur. Rasa-rasanya nggak mau tidur kalau malam Ramadan, maunya ibadah aja. Habis sholat ngaji, zikir, ngaji, sholat, itu aja. Kenapa? Nggak gampang. Makin naik Ramadan makin tinggi pahalanya. Makasih banyak ini. Kita ini diingatkan. Idola kita adalah Rasulullah. Dengerin. Hidup ini banyak ujian, betul tidak? Hidup ini banyak ujian nggak? Banyak. Tidak ada manusia tidak diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang miskin sudah jelas. Orang cantik diuji dengan kecantikannya. Banyak yang gangguin. Orang jelek, so pasti. Orang tinggi diuji dengan ketinggiannya. Orang pendek, dosa sakit hati yang pendek. Barang siapa orang pendek berjalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Tapi kalau banjir kelelep. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Dengerin. Salawat dan salam. Apa? Berarti ada 2 di sini. Salawat dan salam. Beda salawat, beda salam. Kalau salawat ditujukan kepada Allah untuk Nabi. Tapi kalau salam langsung ke Nabi. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam.
Salawatullah. Itu salam. Makanya kalau diambil marhaban, asraqah, mahlul qiyam, Allah ya Nabi. Begini kita itu. Seakan-akan langsung ditujukan kepada Rasulullah, menyambut Rasulullah. Hebatnya salawat itu, bercanda pun dapat pahala, bermain pun tidak diniatkan pun dapat pahala. Dengerin. Kita mulai ceramahnya ya. Kita mulai ceramahnya. Ada 4 yang mau diingat di Maulid. Ingat sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Coba diulang. Sejarah, ajaran, cinta. Pakai gerakan. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Sejarahnya, ajarannya, ajaran Nabi, akhlaknya, dan cinta Nabi. Ini bagus banget ini. Orang bisa foto-foto prewedding di sini. Bagus ini. Hah? Oh, kawin. Di mana gedungnya? Di sini. Oh iya juga ya. Bagus banget loh. Mana ada foto saya lagi? Kita mulai ceramahnya ya. Saya itu orang paling disiplin. Subhanallazi asra bihabdihi lailan. Lailan itu sepertiga malam. Maka malam dibagi 3. 12 jam bagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4 jam, 4 jam, 4 jam. 1, 2, 3. Coba diulang. 4 jamnya yang pertama 6 sampai 10, 7, 8, 9, 10. Gunakan bermasyarakat. Jam 10 sampai jam 2 haknya tubuh untuk tidur. 11, 12, 1, 2. Jam 2 bangun untuk bermunajat kepada Allah. Jam 2 sampai jam 6. 3, 4, 5, 6. 4 jam ini dibagi 2. 2 jamnya berdua-duaan sama Allah. Jam 2 sampai jam 4. Di depan di mi'rab. Pulang dari sini bikin mi'rab di rumah. Mi'rab itu tempat sejadah yang menghadap kiblat dan tidak pernah ditutup. Buat sejadah dan bertumpuk. 1 sebagai alas, 1 sebagai sejadahnya. 2 sejadah bertumpuk, yang 1 tidak pernah ditutup, yang di atasnya yang ditutup-tutup buka. Buat apa? Disinilah kita bermunajat kepada Allah dari jam 2 sampai jam 4. Tempat mi'rabnya. Seorang pencari ilmu mendatangi. Yang dia datangi, di mana mi'rabnya guruku? Saya mau lihat. Wah, terlihat bekas sujudnya, terlihat bekas tangannya, saking seringnya sujud di tempat itu. Gunakan itu, jamaah, supaya tidak berhenti kita ibadah. Terlihat di situ. Jadi itu sejadah senantiasa terpasang terus. Bu, jam 2 malam bangun, berdua-duaan sama Allah 2 jam. Jam 2 sampai jam 4. Nanti jam 4 baru ke masjid berjamaah sampai jam 6. Dari subuh sampai syuruk. Syuruk baru pulang. Oke? Ini bagus banget ini perumahannya. Enak loh ini suasananya. Siapa dulu dong Pak RT-nya? Pak RW? Woi Pak RW. Masya Allah, pecinya bagus banget. Dari mana sih?
Dari mana? Oh, dari bandara. Oh, yang jemput saya tadi ini. Hah? Beda. Yang jemput saya tadi kayaknya. Oh ya. Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Dengerin. Sejarah ajaran akhlak. Coba catat. Bukan. Akhlak itu ada 4. Untuk berakhlak, pelajari ini 4. 1. Tulis. Nggak doang. 1. Dengerin. Berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, waliyakul khair auliyas, lebih baik diem. Itu yang pertama. Akhlak yang pertama, berkatalah baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diem. Berkata baik. Kalau tidak bisa, diem. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Masuk. Yang kedua, akhlak yang kedua, kameramennya bingung. Iya, supaya dia ada kerjaan. Kalau saya di sini terus, maaf, saya jalan ceramah duduk, nggak kelihatan. Berdiri pun sebaiknya saya jalan. Kalau tidak, saya ngantuk. Yang kedua, yang kedua, tinggalkan yang tidak ada manfaatnya. Akhlak yang kedua, tinggalkan yang tidak ada manfaatnya. Kalau memang tidak ada manfaatnya, tinggalkan aja. Daripada kita berada di tempat yang sia-sia. Betul tidak? Ayo pergi jalan yuk. Ada manfaatnya enggak itu? Ini anak-anakku yang lagi belajar. Coba nak, atur waktunya. Jangan sampai ada yang sia-sia. Main game. Habis waktu itu. Ngobrol sia-sia. Lebih menghafal Quran. Mumpung kalian dibina di sini sayang. Jamaah. Ini makasih banyak. Membuat pendidikan agama yang luar biasa. Senangnya aku. Rasa-rasanya anakku saya mau daftar di sini. Tapi sudah saya daftar di Tangerang. Udah sayang. Anak saya minta boarding. Anak saya kan tinggalnya sama saya. Nggak mau pisah sama saya. Masih di pesantren, nggak mau pisah. Kalau aku di pesantren, aku nggak ketemu Abah. Aduh, pusing juga ini. Tiba-tiba dia minta, Abah, saya mau ikut boardingnya. Tapi Sabtu Minggu pulang. Iya. Iyai dulu aja. Anak-anak mau, enak ini. Nih, ibu-ibu angkat tangan yang anaknya di sini. Angkat tangan. Selamat, Bu. Ibu sudah pinter. Masukin anaknya. Konsep mendidik anak, tidak ada anak nakal. Tidak ada anak nakal. Yang ada karena tidak diberitahu. Yang ada karena tidak diperhatiin. Sibukkan dia dengan kebaikan, sehingga dia tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Baiklah. Yang ketiga, konsep akhlak itu yang pertama, jamaah, yang pertama konsep akhlak adalah berkata baik atau diam. 2, tinggalkan yang tidak ada manfaatnya. 3, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Saya punya anak 4. Sampai detik ini saya tidak pernah marahin anak saya. Maaf. Apalagi mukul. No. Istri saya
Saya akan menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun, 5 bulan, 12 hari. Tidak pernah bertengkar walaupun sekali. Dan saya tidak pernah marah sama istri. Istri juga tidak pernah marah sama saya. Coba belajar tidak marah. Bu, mulai detik ini jangan ada marah sama anak. Anak tidak boleh dimarahin. Anak tidak boleh dimarahin. Setuju? Tidak boleh anak dimarahin. Barang siapa orang tua memarahi anak, rusak otaknya anak. Tidak mau berkembang. Jangan berkata nanti anak saya dibully. Maaf, ibulah pembuli pertama. Jangan. Mau nggak Bu, anaknya tidak dimarahin sama ibu? Mau? Masukin di sini. Pasti ibu tidak ketemu kan? Karena boarding, nginap di sini. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Mau pipis kali. Jamaah. Lanjut. Yang keempat. Yang pertama, berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, mending diam daripada berkata kotor. Hati-hati ya. Semua kata-kata yang keluar dari mulut kita kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya ustadz lah yang pertama diperiksa di hari kemudian, karena terlalu banyak bacotnya, ngomongnya, ngocehnya. Itu ditanya setiap kata yang keluar dari mulut saya. Makanya Imam Syafi'i menghindari pertengkaran, perdebatan. Imam Syafi'i, mohon maaf, sehabis ceramah langsung nangis. 1 jam saya ceramah tadi, saya harus renungkan apa yang saya ceramahkan 1 jam itu. Mata kuluna lima taf'alun. Jangan sampai kita pintar ngucapin, kita sendiri tidak ngelakuin. Dengerin, renungkan. Itu nanti diminta pertanggungjawabannya. Tadi kau ngomong begini, kau lakukan enggak? Hati-hati loh. Yang kedua, tinggalkan yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik tinggalin. Betul. Bagus ini, nih lingkungannya ini bagus, ini mahal tinggal di sini nih. Mahal tuh. Untuk menciptakan lingkungan seperti ini mahal ini. Anak-anak, mana bangunannya bagus banget. Ini aman banget ini. Kita tidak ragu anak-anak main di atas. Alhamdulillah. Jamaah. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Jangan marah. Orang yang marah cepat tua. 21 uratnya putus. Orang yang marah itu putus. Tapi orang yang ketawa, senyum, membuat awet muda. Alhamdulillah umur saya sudah 51. Awet muda kan kayak 50. Dengerin. Yang keempat. Posisikan diri kita dan orang itu sama. Yang tua hormati, seumuran hargai, yang muda sayangi. 1, 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Yang lebih tua, yang seumuran, yang lebih muda, sayangi. Bapak-bapak, hormati. Kan konsepnya 3. Hormati, hargai, sayangi. Pak RW, hormati. Sesama warga, hargai. Anak-anak pesantren, saya. Itu anak-anak belakang. Mohon maaf, masyarakat yang ada di sini,
Kalau anak-anak ribut, wajar anak. Kami di Makassar ada pesantren juga. Saya sebagai ketua yayasan selalu dapat laporan santrinya ribut dan sebagainya. Saya ketua yayasan masjid, beda lagi ketua yayasan pesantren. Ketua yayasan pesantren selalu ngadu sama saya, pimpinan pesantren, Ustadz itu jamaah marah-marah mulu. Saya beritahu jamaah, wajar kalau anak-anak berisik. Kalau dia tenang, berarti kiai semua itu. Itu kan orang belajar, anak, namanya juga anak-anak. Betul. Kita lagi ceramah, dia lagi main di atas. Sudah lah. Mau diapain lagi, memang anak-anak begitu. Betul tidak? Baiklah, karena waktu, kita mulai ceramahnya. Catat. Khusus umat Nabi Muhammad, aku tenggelam ya. Khusus umat Nabi Muhammad spesial. Usianya berkualitas. 10 tahun usia jujur. 10 tahun usia jujur. Makanya anak 1 sampai 10 itu jujur. Jujur itu. 20 tahun amanah. Makanya anak umur 10 tahun sampai 20 yang dididik di sini 10 tahun sampai 20 nih. Anak SMP SMA kan yang di boarding school kan. Dengerin. Kasih amanah. Kalau umur 10 tahun sudah punya kamar sendiri. Sudah bisa mengelola dirinya sendiri. 1 sampai 10 jujur. 20 amanah, 30 tahun cerdas. Sudah bisa ikut pemilihan ketua RT. Kalau 40 tahun sudah bisa jadi ketua RW. Kenapa? Karena udah tablik. Sidik, amanah, patanah, tablik. 50 tahun usia kemudahan urusan. Semua urusan jadi mudah. 60 tahun usia kemuliaan. Orang-orang yang berusia 60 sudah mulia itu. Kata-katanya sudah bijak. Penuh dengan nasihat. Itu wajar itu. Itu fitrahnya khusus umat Nabi Muhammad. 70 tahun bergugurlah dosa-dosanya. Umat Nabi Muhammad kalau sudah mencapai 70 berguguran dosa-dosanya. Berapa? 61 kemuliaan. Ini kayaknya 40-30 ini. 30 usia cerdas. 55 kemudahan urusan. Pokoknya kalau ada urusan kasih beliau, selesai itu. 70 kurang 1 usia penggugur dosa. Orang yang sudah umur 70 tahun bergugur ala dosa-dosanya, berikut gigi-giginya. 53 63 umur Nabi. Waduh. 63 apa itu kemuliaan? 35 kemudahan urusan. Cerdas. 55 kemudahan urusan. 65 wah kemuliaan. 50 seumuran. Kemudahan urusan. 15 rada-rada nggak percaya. 48 berarti menuju kemudian urusan. Tapi kalau 48 itu seperti 51. Karena setiap 20 tahun itu ada kelebihan 1 tahun. Ya, sebenarnya karena perputaran bulan dan matahari beda. Pak RW 43, Masya Allah, cocok lah jadi RW. Usia tablik kan, nyampein, ngurusin orang. Orang kalau sudah berumur 40, tanpa kau suruh dia mau ngurus orang itu.
udah kepo dan peduli. Jamaah, ini kuat banget loh. Dikasih lagi, hebat loh ini bangunannya. Ini cocok jadi developer ini. Model-modelnya saya terinspirasi kayaknya. Lanjut 80 tahun, target kita 80. Usia Lailatul Qadar 1000 bulan bagi 12 sama dengan 83,4. 83 tahun 4 bulan itu usia Lailatul Qadar. Kalau kita sudah mencapai 80, tercatat sebagai penghuni surga. Mau tercatat sebagai penghuni surga? Raih usia 80. Kata Nabi, usia umatku antara 60-70, masa panen. Jadi jangan mati sebelum 60-70 karena belum panen. Jaga badan, jangan sakit. Amin. Makannya satu macam, jangan macam-macam. Kalau ada prasmanan, itu maksudnya kalau kau tidak makan daging, ada ayam. Nggak ada ayam, ada ikan. Ada telur, ada tahu. Itu kalau ada prasmanan, diambil semua. Bagaimana tidak sakit perutmu? Maksudnya itu satu macam. Saya dari dulu, maaf, umur 51 belum pernah diinfus, suntik, minum obat, masuk rumah sakit. Karena saya jaga makannya satu macam saya. Nggak pernah mempertemukan dua macam. Saya tadi ke Medan bersama Ibu Menteri, disiapkan makanan, saya satu macam. Nggak ada urusan. Ini aja, satu macam aja. Padahal banyak makan, satu macam. Masalahnya saya dibawa ke rumah makan Padang, banyak makanan, satu macam. Nggak boleh mempertemukan dua jenis makanan. Kalau makanan darat kau makan, jangan campur sama laut. Kalau sudah makan makanan laut, jangan makan makanan darat. Kalau sudah 40 tahun, makannya 4 kaki. 4 kaki. Kalau udah 50 tahun, 2 kaki. Kalau 60 tahun, nggak usah yang berkaki. Ikan. Kalau 70 tahun, vegetarian, sayur-sayuran. Nggak usah yang berdarah. 80 tahun buah-buahan. 90 tahun surah Yasin. Jadi keteladanan kepada kehidupan Nabi, cara hidupnya Nabi. Nabi nggak begadang. Jangan begadang. Nabi itu sudah Isya langsung tidur. Nggak ada kegiatan sesudah Isya. Kalau ini boleh, tapi batasnya harus berhenti sebelum jam 10. Lagi 9 menit. Nggak terasa loh ini. Saya tadi ceramah setengah 9. Sekarang mau setengah 10. Udah hampir 1 jam. Nggak kerasa, saya yang rasain. Dengerin. Jamaah. Jadi teladani Nabi ya. Kehidupannya ya. Teladani ya. Cara tidurnya. Cara makannya. Makan 1 jari nyicip. 2 jari ciri orang sombong. 3 jari sunnah Nabi. Nih, lebih dari 3 rakus. Nih, pakai sendok berapa jari? 3. Coba ambil sendok. 3 jari itu. Sumpit 3 jari.
Ini ditekuk. Jari-jari ini, jari ibu, MPR, bagus. Jari telunjuk, pemimpin. Jari tengah, pembaca doa. Nyicip. Jari manis, penyimpan duit. Gelang emas di sini, cincin. Nah, ini yang jangan dipakai makan ini. Karena ini Menteri Kesehatan. Ini aja 3. Jadi kalau ada lebihnya lengket di tangan, gampang jilatnya. Kalau kebanyakan, Bu, kita mulai ceramahnya ya. Kenapa orang pakai sepatu duduk? Supaya kaki yang mendatangi kepala. Kalau kita pakai sepatu berdiri, kepala yang mendatangi sepatu. Udah diatur semua. Pipisnya duduk. Jongkoklah. Jangan berdiri. Apalagi dia pipis, dia tulis namanya Budi. Apalagi pipisnya cari tiang atau tembok atau pohon. Habis itu digosok. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Saya mulai ya. Mulai. Dengerin. Ada 3 pesan Nabi. Bagus ini. Sebelum Nabi wafat, Nabi menyebutkan 3 pesan ini. Salat An-Nisa ummati. 1, 3. Sayup-sayup kedengaran suara dari bibir mulianya Nabi. Salat An-Nisa ummati. Pesan Nabi sebelum wafat. Ternyata maknanya, dengerin. Mau selamat, jaga salat. Ada apa? Ada apa? Ini bajunya paling bagus nih. Kayaknya artis deh ini orang. Pasti dia mau pipis. Makanya saya tadi nyampe langsung cari toilet. Sholat. Tadi sebenarnya saya masih bisa sholat di bandara tadi. Nah, saya mau sholat di sini. Kalau mau dengerin. Beradalah di tempat sholat. Dari sholat ke sholat. Salat subuh di rumah, salat duhurnya di Medan, asar di Medan di bandara, kemudian maghribnya di bandara lagi, Soekarno-Hatta, isanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Yang di kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang di kiri, saya tutup salatku yang sekarang. Jadi kalau salat isya, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat isyaku. Kata Allah, malaikat, jagain ambaku ini. Dia ada niat mau salat subuh. Nanti kalau subuh lagi gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat subuhku. Dalam hati, nggak usah diomongin. Selamat datang, nggak usah. Dalam hati aja. Kata Allah, malaikat, dia sudah niat mau salat lagi. Niatkan untuk salat lagi. Baiklah, jaga salat ya. Jaga salat ya. Begini, coba.
Coba kita praktek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati, selamat datang wahai salat berikutnya. Kalau memang kita salat isya, berarti selamat datang wahai salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat isyaku. Baru angkat tangan semua. Ayo. Sesudah salat gimana? Ini kan? Coba. Satu, angkat. Sini, dari atas dahi, turun melewati wajah, finishnya ke dada. Mulai. Turun, tahan dulu, dahi, turun melewati wajah, finishnya di dada. Bacaannya astagfirullah. Mulai. Astagfirullahaladzim. Ulangi. Mulut berkata astagfirullah, tapi hati berkata ini. Ya Allah, ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Gitu. Ulangi. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Dukanya? Sakitnya tuh? Lanjut. Karena waktu. Yang kedua, jaga wanita. Salat. Jaga salat. Jaga salat. Apanya yang dijaga salat? Jangan sampai tidak salat. Jaga salat. Apanya? Jangan telat. Siapa yang salat tepat waktu bagaikan berkorban seekor onta. Telat 30 menit seekor sapi. Telat lagi 1 jam kambing. Telat 1 jam setengah ayam. Telat 2 jam telur. Nggak salat kotorannya. Jaga salatnya, jangan sampai tidak. Jaga salatnya, jangan sampai telat. Jaga salatnya, usahakan berjamaah. Jaga salatnya, usahakan di masjid. Ingat, siapa yang mau dicatat masuk surga? Mau nggak? Mau nggak didaftar masuk surga? Siapa yang mau didaftar haji? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk? Enggak, angkat tangan semua ini. Ulang. Siapa yang mau masuk sumur? Dengerin. Kalau mau dicatat sebagai penghuni surga, terdaftar, maka usahakan salat berjamaah 40 hari. 5 waktu tanpa masbuk. Udah setengah 10. Dengerin. Mau nggak dicatat sebagai penghuni surga? Salat berjamaah 40 hari tanpa masbuk, berjamaah tanpa masbuk. Makanya kalau nanti sampai Ramadan, sampai Lebaran, 30 tambah 15, 45. Amin. Itu mulai sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Oh, nggak bisa lagi kita salat di rumah, berjamaah 5 waktu di masjid. Mulailah patenkan di situ berjamaah. Ibu-ibu, setelah nisfu Sya'ban mulailah sampai masuk Ramadan, sampai malam takbiran. Jaga salat ya. Jaga salat. Jaga salat. Jaga salat. Yang kedua, jaga wanita. Ada berapa wanita yang mau dijaga? 10. Ada 4. Siapa 4 wanita itu? Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 2, 3. Istrimu, saudaramu. Sekali lagi,
saudara. Jaga ibumu, baktilah padanya. Jagalah istrimu, nafkailah istrimu. Jaga saudara perempuanmu, tanggung jawab atasnya. Dan jaga anak perempuanmu sebagai kewajiban kita sebagai orang tua. Terakhir, jaga umat. Umat, jaga nih. Makasih banyak udah buat sekolah seperti ini. Bagus. Ini umat nih. Umat ini. Kata manajer saya tadi di pesawat, Ustadz kuat banget ya. Baru pulang dari Medan sudah dijemput lagi mau ceramah. Saya berkata, ini umat yang nunggu saya. Nggak boleh ada kata tidak. Kewajiban muslim atas muslim lainnya mungkin cuma 5. Tapi kalau sudah jadi ustaz jadi 6. Jawab salam. Assalamualaikum. Jawab. Dosa kalau nggak jawab. Assalamualaikum. Tapi ada salam jangan dijawab. Jangan jawab. Salamnya orang salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan ya. Waalaikumsalam. Jangan. Batal salatmu. Yang kedua, doain orang bersin. Tapi yang ngucapin alhamdulillah. Kalau nggak ngucapin nggak usah jawab. Asinah, terserah. Harus ngucapin dulu alhamdulillah, ya rahamukumullah, yahdikumullah. Batasnya 3 kali aja. Asinah, alhamdulillah. Asinah. Lebih dari 3 kali jawabannya bukan lagi ya rahamukumullah, bukan. Berobatlah. Yang ketiga, hadiri undangan. Datang kalau diundang. Berdosa kalau kita diundang tidak datang. Karena sudah dicatat nama kita. Sudah dimasukin daftar catering. Kecewa orang. Yang keempat, tadi saya kan puasa Idris. Tiap hari puasa. Tadi di Medan kaget Ibu Menteri saya batalin. Karena saya memuliakan tamu, jamuan. Saya puasa sunnah. Tapi memuliakan jamuan adalah wajib. Saya makanlah. Apalagi saya makannya cuma 1 macam. Dari manapun, kalau acara dimanapun, saya makannya 1 macam. Karena yang lainnya saya bungkus. Dan mohon maaf, saya tidak pernah makan di acara. Karena selesai ceramah langsung pulang. Besok pagi saya mau ke Bandung lagi. Kalau ada makanan, bungkus. Jamaah terakhir. Belum ya? Yang pertama tadi apa? Jawab salam. Doain orang bersin. Hadir undangan. Besuk orang sakit. Tadi membesuk orang sakit jangan lama. Kalau perlu nggak usah duduk. Gimana kabarnya? Habis itu doain pulang. Nggak, dia lama besuk orang sakit. Dia makan makanan orang sakit. Siapa yang besuk orang sakit segini pahalanya. Tapi kapan kau makan minum di tempat orang sakit, dikurangi setengah pahalamu. Jadi kalau besuk orang sakit nggak usah lama, langsung pulang. Dia bawa buah, tapi ngabisin biskuitnya orang. Terakhir, yang kelima, melayat, menghibur orang berduka. Kalau masih ada mayatnya namanya melayat. Kalau nggak ada mayatnya namanya takziah. Kalau mayat sesuatu orang yang meninggal belum diapa-apain namanya mayat. Tapi kalau sudah diapa-apain, dimandikan, dikafani, jadi jenazah namanya. Jamaah, siapa yang datang melayat cuci muka supaya menghilangkan aura kematian. Jangan dari melayat tidak cuci muka, pulang nanti langsung ada aura kematian. Kayaknya saya mau mati juga. Itu aura kematian itu. Kalau menyentuh jenazah dianjurkan wudu supaya tidak ada efeknya malas bekerja karena bawahnya mati bulu tuh. Kalau datang ziarah kubur cuci kaki. Tidak boleh ada tanah kuburan masuk ke rumah kita. Mematikan bisnis, mematikan usaha kita. Paling bagus cuci kaki dulu, baru naik di mobil. Cuci kaki sebelum masuk rumah.
Paling bagus cuci kakinya di SPBU. Mati SPBU orang. Kalau datang habis memandikan jenazah, dengerin. Habis memandikan jenazah, disunatkan mandi. Tapi jangan di situ. Kalau kau mandi di situ, namanya mandi bareng. Nanti pulang baru mandi. Nah kalau ustadz jadi 6. Jadi 6. Karena ini amanah ini. Nabi tidak pernah kosong pundaknya. Sampai Nabi ambil tali kalau mau sholat. Karena nggak boleh kosong pundak. Kalau begini Quran. Kalau 2 Quran dan hadis. Kalau begini mim Muhammad. Zainuddin MZ. Romai Rama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Di atas Agim. Niji. Naruto. Film India. Pak Ustadz. Ulan Jamila. Ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi. Perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Ijabahan. Istri pejabat. Ridho Roma. Chris John. Mak Lampir. Baik. Saya minta kesediaan yang baca doa. Ujas. Bagus banget bajunya. Terpelanting baju saya. Sekarang kita akan memasuki doa. Ingat, kalau berdoa, dengerin. Tangan tidak boleh begini. Ini doanya agama lain. Tidak boleh begini juga. Nabi melarang tangan kita begini. Begini tidak boleh. Itu agama lain. Tidak boleh. Duduk-duduk pun tidak boleh. Tidak boleh. Berpangku-pangku tangan tidak boleh. Begini. Ayo. Tangannya diangkat berbentuk mangkok. Kayak mengenada. Ngapain lagi dia melewat nih? Tahu aja dia sama dia. Salaman gue udah kemana? Insya Allah. Foto kabur lagi. Foto! Belum kelar. Pak RT. Oh ini Pak RT. Jadi ikutan. Gampang lawan Pak RT. Panggil Pak RW. Pak RW. Habis berarti bro. Ayo bro. Bang RW. Kalau berdoa tangannya Pak Ustadz di atas deh. Boleh lah. Itu tempatnya. Ada 3 tidak boleh ditolak. Enggak apa-apa nih. Tidak apa-apa. Tidak boleh menolak 3. Bantal itu tempat duduk kemuliaan. Makanya saya harus duduk walaupun sejenak karena menolak. Kemudian yang kedua susu, mak jamuan, nggak boleh ditolak. Yang ketiga parfum, nggak boleh menolak. Dan nggak boleh menjual 3. Air, garam, api. Itu nggak boleh dijual. Harus dibagiin. Kalau garam itu bukan dijual garam yang dijual garam, prosesnya. Air juga kemasan itu bukan air yang dijual, prosesnya. PA-nya, apanya, segala-galanya. Api juga. Baik, dengerin. Tangannya diangkat sejajar dada kalau berdoa. Karena hati yang berdoa. Angkatnya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Lalu tangannya berbentuk mangkok. Menadah. Berkah. Jangan turunkan kata Nabi sebelum kau usapkan di wajahmu. Karena di situ ada berkah. Ustadz, berapa model angkat tangan? Ada 3. Sejajar dada. Meminta. Berharap. Memperlihatkan kesungguhan. Kalau ini. Yang kedua sejajar wajah boleh.
untuk lebih khusyuk. Ya Allah. Karena kalau begini masih bisa tidak khusyuk. Tapi kalau sudah naik begini khusyuk. Adalah satu lagi nih. Diangkat tangan. Ini usus laki-laki. Nabi Musa angkat tangan. Kapan dia turunkan tangannya? Kalah pasukannya. Jamaah, perempuan tidak boleh. Karena ada aurat. Dah, silakan doa. Dari tadi mau doa yang nggak jadi-jadi. Ayo kita berdoa cepat, berdoa. Bapak Ibu angkatannya. Masya Allah, ujas ya. Jadi berhubung mobil hidayah yang suci, beritahu hidayah, berfil bala wa kulil amri wal barakah wassalamah bisyifa wal afiyah, wa biniyati zahirina wa batinina wa nafsina wa ahlina wa awladina wa zurriyatina wa masakhina fi makal al-kiram, khususan keluarga besar DKM Masjid Hasanah Al-Fatih, khususan Ustadzul Kiram Ustadz Muhammad Nur Maulana, semua segenap guru-guru kita yang kuliah dan jamaah al-hadirin wal hadirat di hadal majlis kami akbar di hati Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alaina ma'ahum ridhaika al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وفعل يا كريم الرحمة يا عزيز يا غفر يا رب العالمين اللهم لك الحمد الشكر والأمن فضلا وأنت ربنا رزقا ونحن لم تزل لذلك أهلا اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا بلا يا الله يا بلا يا رحمن يا بلا يا رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا والمجاهدين في فلسطين وأبطال الإندونيسيين وإلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من المشرق إلى المغرب يا الله يا رب العالمين إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله يكاف كل شيء بالخير إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meninggalkan tempat, saya minta pengurus kita foto-foto dulu. Ayo, jangan bergerak dulu ya. Ini belum mulai ceramahnya.